Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Apakah sahabat pagi ini, subuh ini, sahabat bisa sholat jamaah di masjid? Kalau jawabannya bisa, iya, maka ketahuilah bahwa itu adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sahabat rahimakumullah, kalau sahabat itu setiap saat, terutama pada saat sholat subuh, dan Allah menggerakkan sahabat-sahabat untuk mendatangi azan, terutama azan subuh, maka ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Coba kita hitung. Ya, bangun pagi. Ya. Mungkin ada yang tidak bisa bangun pagi. Bangun pagi itu sudah kebaikan yang sangat besar dari Allah. Kemudian, ketika berangkat ke masjid, maka setiap langkah kita itu sudah dinilai suatu kebaikan dan pahala. Kemudian apabila berjalan dari rumah menuju ke masjid, itu disertai dengan doa, permohonan, yaitu permohonan agar kita mendapatkan cahaya dari Allah. Maka Allah pun nanti akan memberikan cahaya ketika di hari kiamat, di mana pada saat itu suasananya adalah gelap gulita. Kemudian ketika di masjid, ketika kita masuk yang pertama, kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli dzunubi abwaba rahmatik. Kita memohon rahmat dari Allah, ampunan dan rahmat dari Allah. Kemudian tentunya kita apabila datang awal, kita berkesempatan untuk sholat, yaitu sholat sunnah qobliyah, atau yang lebih terkenal dengan sholat fajar, sholat sunnah fajar, yaitu sholat qobliyah subuh itu sendiri. Dan sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajar, maka pahalanya itu lebih baik dari dunia seisinya. Sahabat-sahabat, bayangkan dunia seisinya hanya dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kemudian kita melakukan sholat subuh. Ya, sholat subuh dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya adalah seperti orang yang sholat semalam suntuk. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan, ya, kita sholat subuh paling-paling hanya berapa menit, mungkin 5-10 menit, tetapi pahalanya adalah lama dengan sholat semalam suntuk. Berapa rakaatkah yang kita kerjakan apabila kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sholat semalaman itu, semalam suntuk itu? Oleh karena itu ya, mari kita senantiasa berusaha untuk dapat sholat subuh berjamaah. Dan ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sahabat-sahabat, janganlah kita meremehkan, meskipun itu hanya berupa sholat subuh berjamaah di masjid. Mungkin kedengarannya lebay ya, sholat kan bisa di kamar, bisa, ya memang bisa, tapi keutamaan yang besar itu sudah kita tinggalkan. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, orang yang bisa melakukan kebaikan itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu harus kita usahakan,
kita cari dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, mengajarkan agar kita senantiasa memanjatkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita minta kepada Allah agar kita ini diringankan, dimudahkan untuk mengingat Allah, senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan senantiasa memperbaiki, senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, setiap kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Maka awalilah mengerjakan kebaikan itu dari hal-hal yang kecil, dan senantiasa kita syukuri apa yang sudah kita kerjakan tersebut. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, teruslah beribadah kepada Allah, dan jangan lupa carilah ilmu yang mendasarinya, sehingga kita tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.